Halo pemirsa liputan event, aku Selby. Sekarang aku lagi ada di fan meeting GOT7 di daerah Casablanca Kuningan. Nah, gimana mau lihat keseruannya? Yuk ikutin aku aja. iGOT7, sebutan fans GOT7, menyambut antusias acara fan meeting GOT7 di The Casablanca Hall, Jakarta pada 28 November 2015 lalu. Fan meeting pertama GOT7 di Jakarta ini sangat spesial loh. Sejak pukul 6 sore, The Casablanca Hall penuh dengan iGOT7 yang gak berhenti meneriakan nama idolanya masing-masing. JB, Mark, Junior, Bam Bam, Jackson, Youngjae, dan Yugyeom kemudian hadir dengan energik membawakan lagu pembuka mereka, Stop Stop It, dan Girls 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 yang membuat venue semakin meriah. Fan meeting semakin seru, karena beberapa fans yang beruntung bisa main games bareng GOT7 nih. Games dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing sesinya akan ada satu penonton yang bisa foto bareng dengan semua personil GOT7. Harapannya sih fan meeting kali ini memberikan kesan yang lebih baik buat GOT7 semuanya ya. Biar inget terus sama Indonesia. Terus gitu. Bisa balik lagi ke sini besok. Ya. Youngjae, Mark, Jackson. Ini sih datang dari habis subuh tadi. Ya, terus beli kado dan bikin surat. Persiapannya banyak, udah prepare ini itu. Ini kita cari. Selain bermain games, Junior juga memberi kejutan dengan menyanyikan lagu Indonesia loh. Walaupun sempat salah lirik, kelahiran 22 September 94 ini tetap enjoy menyanyikan lagu milik band Armada yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Tidak hanya GOT7 yang memberikan surprise, namun iGOT7 merayakan juga ulang tahun Yugyeom yang ke-18 tahun loh. Malah, JB menjadi konduktor di atas panggung ketika para fans menyanyikan lagu selamat ulang tahun dalam bahasa Indonesia. Seru banget. Iya, seru banget. Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, udah lihat GOT7 aja secara langsung itu rasanya. Iya, pas perform sih kita semuanya nyanyi bareng-bareng. Pas performnya If You Do, semuanya fansnya kompak sama pas ulang tahunnya Yugyeom. Iya. Harapan saya ya semoga secepatnya sih ada. Semoga lebih seru, terus penontonnya nggak rusuh. Semoga penontonnya nggak rusuh, semuanya lancar. Kita secepatnya bisa melihat GOT7 lagi ya. Bam bam. Bam bam, bam bam. Indonesia bisa dibilang beruntung karena GOT7 menyanyikan lagu terbaru mereka yang berjudul Convention Song. Sebelumnya, mereka menyanyikan lagu ini loh di fan meeting negara ini. Tadi kita dapat foto session ya. Jadi tadi kita belinya VIP foto session. Nah, terus pas foto session tuh kayak sempet interaction gitu sama Bam Bam, tapi Bam Bamnya kayak nggak mau dipegang itu. Padahal mau pegang-pegang ya. Terus kayak deket banget dan kayak up close tuh mereka bener-bener bersih banget dan bedaknya tebal sih. Bedaknya tebal gitu. Sebenarnya sukanya Bam Bam, tapi semuanya ganteng, makanya gue nonton GOT7. Gue nggak ada sih, gue suka semuanya. Setelah membawakan lagu Bounce, tak lama kemudian, grup yang baru debut di tahun 2014 ini kembali ke panggung dengan lagu Jump. Jelas semua iGOT7 dibuat lompat ketika lagu ini dibawakan. Walaupun hanya menyanyikan kurang lebih 8 lagu, grup asuhan JYP Entertainment ini berjanji akan datang kembali ke Indonesia dalam rangka Asia Tour yang akan dimulai tahun 2016. Ditunggu kedatangannya ya Opa. Hai pemirsa liputan event, udah lihat kan tadi keseruan fan meeting bareng GOT7. Nah kita bisa lihat mereka main game dan juga menyanyikan lagu baru mereka yang berjudul Convention Song. Nah sekian liputan kami, Selby dan Fitri melaporkan dari kota Casablanca. Liputan event kali ini bersama dengan gue Nyanti Wijaya bakalan mengajak kalian ke Manufacturing and Machine Tools Indonesia. Mau tahu informasinya selengkapnya seperti apa? Yuk langsung aja ikutin saya terus. Pameran Manufacturing Indonesia Series 2015 yang ke-26 kali dan Machine Tool Indonesia 2015 yang ke-29 kalinya dibuka secara resmi oleh I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Pameran ini didukung oleh Kementerian Perindustrian, Asosiasi Pengerjaan Logam dan Permesinan atau ASPEP, Asosiasi Industri Perkakas Presisi atau AIPindo, Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor atau GIAM, Asosiasi Mesin Perkakas Indonesia atau ASIMPI, Asosiasi Industri Mold dan Dies Indonesia atau IMDIA, Gabungan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia atau GAMA, dan Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia atau APLINDO. Manufacturing Indonesia dan Mesin Tool Indonesia 2015 digelar untuk menjalin hubungan bisnis di Indonesia. Kedua pameran ini berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran. Manufacturing Indonesia Series 2015 merupakan pameran internasional yang ke-26 kalinya bagi industri permesinan manufaktur, peralatan, material, serta pelayanan. Sedangkan Machine Tool Indonesia 2015 adalah pameran internasional ke-29 kalinya untuk alat-alat mesin pengerjaan logam dan industri. Pameran ini digelar untuk menyediakan peluang bisnis bagi industri manufaktur dari seluruh Indonesia. Okay, this is our product production about the robot. Now, robot is our main production in FANAC. Then this is a robot for automatically in Indonesia. Because now recently the salary is up every year, maybe 10% or more. Then needs more automatically to the production. Then our FANAC robot is very convenient for production. Then FANAC key production is using the vision sensor for robot. Then robot have an eye and a hand. Then very easy to automatically to the production. Then Indonesia, maybe after 1 year, 2 years, so many robots using in the factory. FANAC. About FANAC is normally the CNC controller maker. The CNC share in the world is 70% or more. Share is number one. Then second production is our robot. Our robot is also share is number one in the world. And third one is our robot machine. Then our product is this machining center. We say the robot drill. The robot drill now in Indonesia over the 2,000 units in the working in Indonesia. Our main customer is Astra Honda and Yamaha also. There's almost many customers using our FANAC production. Because this exhibition first time we joined. But FANAC Indonesia started in Indonesia 1988, started in Bandung. Then in Jakarta 2000, they moved to here and working for the Indonesian customer. Then in Indonesia, is we say the human bonus is increase and more. Then maybe Indonesian people want to buy a motorcycle and automobile in the future, then maybe production more and more. Then customer want to use in our production. Unfortunately, this year Indonesia economic situation not so good, but in the future maybe increase more and more. Then customer is more using our production. Now is human mind don't want to using the money, then maybe Indonesia government using some installation for the transporter or something. Then if mind is changed, maybe Indonesia situation also change. Maybe in Indonesia the almost a factory using more automatically. Then using this is robot. Maybe our robot is useful for Indonesian customer. Kita di sini menampilkan barang-barang untuk laboratorium. Jadi di sini ada alat pengukuran, ada mikroskop, dan semuanya tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari produksi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Kita brand dari Jepang, kita baru 2 tahun berdiri di Indonesia. Kita bergerak di sistem otomasi, jadi otomasi pabrik, dan customer kita kebanyakan dari otomotif. Produk kita di sini tentang alat ukur sama mikroskop. Jadi pada dasarnya penggunaannya untuk quality checking sama untuk di sini observasi dalam perbesaran yang besar. Jadi mikroskop digital. Yang membedakan untuk alat ukur kita di sini cepat sekali. Jadi berbagai dimensi dengan berbagai bentuk kita dapat selesaikan dalam waktu 5 detik.
Lalu kalau untuk mikroskop juga kita di sini perbesaran hingga 5.000 kali dengan depth composition yang lebih bagus dibanding yang lain. Menurut saya sendiri event ini bagus, jadi ini peluang yang bagus untuk bagi customer dan bagi kita juga untuk lebih kenal, karena kita sebagai brand dari Jepang, jadi kita memanfaatkan event-event seperti ini untuk lebih kenal ke masyarakat dan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Yang diharapkannya sih mungkin marketingnya lebih gencar lagi supaya customer yang datang juga lebih ramai lagi. Dengan menempati luas lahan pameran lebih dari 37.000 meter persegi, serta diikuti sebanyak 2.091 perusahaan yang menjadi peserta pameran dari 37 negara, diharapkan lebih dari 38.000 pengunjung potensial dan pebisnis mengunjungi pameran ini. Pameran Manufacturing Indonesia Series 2015 dan Machine Tool Indonesia 2015 diselenggarakan secara bersamaan untuk memberikan peluang bisnis dengan menghadirkan semua peralatan dan permesinan yang dibutuhkan di dalam industri manufacture. Kedua pameran ini menampilkan keragaman dan produk-produk baru bagi kebutuhan industri di Indonesia. Oke, saya dari Zeiss Indonesia, jadi memang kita ada kantor di Singapura dan kita ada perwakilan di Indonesia. Kita memang selalu berpartisipasi dalam pameran ini. Bermula dari Jerman, kita memang ada 6 bisnis besar di Jerman. Dari mulai otomotif, metrologi, ada mikroskop, medical, sampai 6 besarnya, mungkin tahu semua. Dan kita ada di metrologi, dan kita sudah penetrasi di Indonesia mulai dari 4 tahun yang lalu sebenarnya, buka kantor perwakilan di Indonesia, dan kita memang growth-nya besar, khususnya di otomotif. Dan lebih dari 100 mesin sudah terinstall di customer, dan kita memang so far happy customer yang ada di Indonesia. 3 tahun terakhir memang wonderful, inquiry banyak, lead banyak, pengunjung besar gitu kan. Tapi tahun ini agak sedikit down ya, saya juga mungkin ekonomi ya, tapi saya optimis masih bagus lah hari ini. Banyak lead yang terkumpul Pak, terkumpul leadnya juga ada inquiry dan jadi PO. Ini adalah produk kami CMM, karena kita memang base-nya dari CMM, produk Coordinate Measuring Machine, dan itu adalah mesin yang selalu kita jual karena kita memang fokus di mesin CMM ya. Jadi kita bekerja melalui koordinat, jadi kalau kita dulu kita koordinat ada Y, ada X, ada Z. Nah ini adalah sistem mengukur itu, dan kita tujuannya mengukur dimensi ya kan, lalu kita bisa mengukur yang aplikasi lebih dari dimensi sampai yang pakai koordinat, plus sampai ke reverse engineering gitu ya. Yang warnanya lebih ketara, warna biru ya. Kita lebih membedakan tentu teknologi, karena kita percaya teknologi yang kita bawa dari Jerman adalah yang terdepan, yang terbaru, sama yang paling aplikatif di customer. Nah, gimana pemirsa? Seru banget dan lengkap banget kan peralatan yang dipamerin di Manufacturing dan Machine Tool di Indonesia ini. Tapi sayang banget pemirsa karena waktu udah habis. Untuk itu saya Yanti Wijaya beserta kameramen William mohon undur diri dan sampai jumpa di event berikutnya. Halo pemirsa Binus TV, jumpa lagi bersama saya Rizky Darmansyah dalam liputan event Binus TV. Sekarang saya sedang berada di Jakarta Convention Center dan sedang berlangsung Katumbiri Expo 2015. Pemirsa pasti penasaran kan apa aja yang dipamerkan dalam Katumbiri Expo 2015 kali ini. Nah untuk itu yuk kita jalan-jalan ke dalam, yuk. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Katumbiri Expo 2015 di Balai Sidang Jakarta pada 9 hingga 13 November 2015. Katumbiri Expo menampilkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di bidang industri kecil menengah agar menjadi barometer kemajuan industri kreatif Indonesia. Katumbiri yang mempunyai arti pelangi menjadi inspirasi penyelenggaraan pameran yang bernuansa pelangi dengan menampilkan keindahan dan keragaman kerajinan Nusantara, serta didukung berbagai acara menarik lainnya. Tahun ini, pameran diikuti oleh 250 peserta yang berasal dari UMKM matang serta yang masih perintis. Umumnya, UMKM rintisan adalah mereka yang dibina oleh program kemitraan Bina Lingkungan yang diadakan oleh badan usaha milik negara. Mereka diikutkan ke dalam pameran agar bisa melihat cara UMKM mapan bersaing, sehingga UMKM rintisan bisa memiliki visi dan belajar trik-trik berdagang.
Katumbiri Expo 2015 memamerkan beragam hasil karya anak negeri seperti batik, tenun, bordir, aneka fashion, aksesoris, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kuliner Nusantara, herbal, spa, dan berbagai jenis kosmetik. Pameran berlangsung selama 5 hari dari jam 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Pameran ini tidak dipungut biaya bagi pengunjung. Salah satu stand yang menarik ialah kain tenun khas Flores Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan jenis kain lainnya yang juga berasal dari Indonesia, kain tenun asal Flores ini memiliki nilai filosofi yang tinggi. Penggunaan jenis kain ini tidak hanya untuk mempercantik penampilan, namun juga sebagai identitas pemakainya. Setiap tenun Flores mempunyai ciri khas masing-masing yang menandakan asal dari kain tersebut. Keunggulannya kita dari bahan tenun, terus produk-produk kita desain dari sendiri. Tenun Bali sama katun linen. Kita emang produksi sendiri ya, terus udah kayak gitu setiap ada event kita selalu memunculkan warna-warna baru dan model-model terbaru. Maka untuk event yang sekarang ini pengunjungnya udah suka sih dengan ininya. Iya, dengan desain-desain dari ini. Tanggapannya lumayan bagus, pengunjungnya juga lumayan banyak sih. Pingin kayak gini tapi pengunjungnya biar lebih banyak lagi gitu, banyak peminat lagi gitu. Iya, promosinya kayaknya yang sekarang ini kurang ini ya. Jadi pengunjungnya ya masih belum begitu rame gitu. Kami pengrajin handicraft itu utamanya untuk interior dan kebutuhan dekorasi. Main di kain sama keramik. Tapi untuk sekarang kita pure untuk kertas-kertas dan polyester. Untuk menghadapi Imlek mungkin ya. Lampion ini memang bagus ya. Jadi dari hari pertama pembukaan juga kita sudah ada yang pesan untuk dekorasi juga. Alhamdulillah, tapi untuk transaksi untuk begitu maksimal enggak, cuman memang yang potensial aja yang memang perlu untuk dekorasi, dan kebetulan kami menyajikan di sini di Katumbiri. Harapan kedepannya ya lampion harus lebih inovatif untuk membuka pasar baru ya, karena kita juga menghadapi MEA ya. Industri kerajinan di Indonesia sekarang itu memang sudah meramah ya, banyak sekali pengrajin-pengrajin di Indonesia, tapi kita juga kan bersaing sehat. Lampion juga banyak yang buat, tapi kita juga mempunyai karakter tersendiri ya. Negara kita itu kaya dan dikenal dari hasil karyanya ya, terutama kerajinan-kerajinan seperti silver, kemudian batik dan tenun ikat lainnya dari daerah lain kecuali daerah Jawa. Tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lainnya Indonesia banyak sekali memiliki potensi-potensi hasil karya yang tentunya bisa dikembangkan dan juga punya potensi pasar yang baik di internasional, tidak hanya di lokal saja. Salah satunya juga dengan cara pameran-pameran seperti yang sedang terselenggara sekarang. Pertama memang yang dikenal oleh dunia pertama kali dari Indonesia memang selain wayang adalah batiknya. Tapi juga kita punya tembaga-tembaga, kita punya hasil bumi lainnya yang juga termasuk diincar oleh turis-turis asing ketika mereka datang ke Indonesia. Terutama seperti yang ada di belakang saya ini adalah kerajinan silvernya atau peraknya, di mana dia tidak hanya bisa membuat perak menjadi jauh lebih bagus, tapi juga memperlihatkan bahwa orang-orang yang membuat perak ini dibekali oleh Tuhan talentanya masing-masing, karena ada beberapa batu misalnya yang diikat di perak tersebut itu sepertinya memperlihatkan justru di dalam perak tersebut ada batunya, atau perak tersebut ketika disikat kemudian muncul batu dari dalamnya. Semakin banyak dan semakin sering pameran seperti ini dilakukan akan membuat orang-orang yang baik industrinya skala kecil maupun skala besar akan terus termotivasi untuk menghasilkan hasil karya yang baru, dan juga akan memberikan mereka motivasi untuk terus mengeksplorasi dan juga melestarikan warisan-warisan dan hasil karya yang ada di Indonesia. Semoga dengan Expo dan
pameran-pameran seperti ini atau exhibition seperti ini, Indonesia bisa bangga bahwa dia punya jati diri lain yang dikenal oleh seluruh dunia lewat apa yang bisa mereka karyakan. Kami aktivitas kami setiap harinya sebagaimana perempuan kampung, perempuan desa biasa, selain masak, tenun, beternak, berkebun dan sebagainya, kami juga selalu mempunyai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sandang kami sendiri. Salah satu sandang kami ini adalah tenun ikat, dan ini merupakan karya peradaban kami, bukan kerajinan, bukan fashion biasa, bukan desain kreatif yang baru, tetapi ini dari 596 abad sebelum Masehi dia sudah ada, terbukti dengan bukti historik atau sejarah dengan adanya patung bronze weavers atau patung perunggu penenun yang ada sekarang disimpan di National Gallery of Australia di Canberra sebagai ikon dari tenun Flores itu sendiri, dan sudah banyak ditulis di buku-buku sejarah antropologi, buku-buku peradaban budaya, dan ini merupakan embrio daripada peradaban bangsa ini di mata dunia. Dan ini merupakan suatu unsur ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai integritas atau nilai integriti, dan menunjukkan identitas kita, di mana kita memakai kain tenun ini, ketahuan kita berasal dari mana, dari suku apa, dan digunakan untuk apa. Ini sebagaimana istilah indigenous people yang sekarang ini dikeluarkan, tetapi dengan perkembangan modern, perkembangan pembangunan yang cenderung ke arah modernisasi, ke arah plastik, ke arah komersil, ke arah pabrikasi, membuat kain tenun kami luntur. Dan ini kami gunakan hanya untuk mas kawin, untuk pesta pernikahan, dari bayi lahir sampai dengan orang meninggal pun juga. Kami selalu menggunakan karya tenun kami ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa ini ada hubungan kekerabatan, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu ritual atau festival adat yang terjadi dengan dibuktikan adanya kain tenun ini. Dari tenun ini sendiri, proses secara lengkapnya ada 45 tahap proses dengan bahan bakunya benang kapas dari tanaman kapas dan pewarna-pewarna alam, yakni pewarna nila atau indigo dan juga pewarna dari akar mengkudu. Itu dua warna dasar, ditambahi pewarna-pewarna dari tumbuh-tumbuhan lainnya seperti mangga, kulit nangka, biksa, secang, mahoni dan sebagainya, kayu bakau laut, dan penambah-penambahnya seperti kapur dan juga abu dan arang. Selain itu komposisinya di dalam kain tenun itu sendiri dibuat untuk laki-laki berbeda, untuk perempuan berbeda, untuk hal-hal untuk festival harian berbeda, untuk pakaian adat berbeda, dan masing-masing motif mempunyai pesan motif atau local wisdom. Di dalam motif itu adalah merupakan susunan huruf-huruf alfabet ABCD-nya kita, dan itu sudah hilang punah, kita sendiri kehilangan dokumentasinya. Terus kita menelusuri lagi di museum-museum besar di luar negeri, di Belanda dan juga di Frankfurt, ternyata masih ada juga, dan kita mendokumentasikan dan kita merepro kembali, mengembalikan peradaban kita yang sudah hilang. Di dalam motif ini sendiri, seperti yang saya pakai ini, adalah motif pengaruh dari patola India, menunjukkan bahwa kita pernah ada hubungan dengan pedagang-pedagang Gujarat atau India. Ada juga motif-motif pengaruh dari Portugis seperti Coração Dourado, karena kita juga mendapat pengaruh dari Portugis seperti saudara-saudara Timor Leste, dari pengaruh agama dan pengaruh pertanian, dahulu pendidikan juga, ada pengaruh juga dari India, dibuktikan dengan perunggu tembikar-tembikar Cina, tetapi kami punya juga ada motif sendiri, motif animisme, motif sebelum adanya pengaruh agama-agama baru atau pedagang-pedagang baru yang datang. Nah, di situ di dalam motif itu ada pesan-pesan adatnya. Jadi seperti ibu memberikan pendidikan, nasihat kepada putrinya, itu motif bernama
bintang kejora atau motif Mawarani, artinya ibu mendidik anaknya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, menjadi bintang dalam masyarakat. Kalau motif untuk yang perkawinan, motif Corazon Dorado, artinya pasangan suami istri harus hidup berdasarkan hati, berdasarkan cinta, baru dia mendapat harmonisasi dalam keluarga. Tetapi sebelumnya dia harus melewati halangan dan tantangan yang dilambangkan dengan panasnya seperti jahe, pedisnya seperti lombok. Itu motif Corazon Dorado. Nah, itu merupakan bukti peradaban kita dari mana kita berasal, dan di situ adalah letak peradaban kita. Acara ini sangat bagus. Saya dari pertama tahun 2011, 2012, 2013, 2014 sampai dengan sekarang 2015 masih bertahan di sini di panggung utama ini, karena tugas kami untuk men-share, memberikan informasi bahwa ini dari daerah Nusa Tenggara Timur, dari Flores, sehingga tidak kabur terhadap sesama pengunjung dari Jakarta atau dari luar negeri, bahwa ini adalah karya peradaban bangsa kami, bukan kerajinan, bukan untuk fashion designer yang kreativitas baru, tetapi ini merupakan karya yang bernilai seni tinggi dan mempunyai unsur-unsur yang sangat ilmiah. Ya pemirsa Binus TV, tadi kita sudah muter-muter di dalam Katumbiri Expo 2015 ini. Beragam kerajinan khas Indonesia dipamerkan mulai dari kain. Ada kain batik, kain tenun, aksesoris, dan juga pernak-pernik unik yang merupakan karya hasil asli anak Indonesia. Nah sekarang nih, tadi saya sudah punya incaran yang mau saya beli. Sekarang saya mau ambil dulu dan bayar biar nggak diambil orang. Yaudah ya, saya Rizky Darmansyah beserta juru kamera Yoga. Pamit undur diri, sampai jumpa di liputan event berikutnya.